WhatsApp itu jadi salah satu kebutuhan esensial nggak sih yang dipakai setiap hari, kayak mulai dari pagi, siang, sore, malam itu kayak pasti aja ada perlunya untuk kita pakai WhatsApp untuk komunikasi sama orang lain, apalagi lagi di masa yang serba online kayak gini. Nah, ngomong-ngomong soal WhatsApp, hari ini tuh User ID udah ngerangkum 10 istilah yang paling sering dipakai di WhatsApp. Jadi untuk tahu lengkapnya langsung aja tonton video ini sampai selesai. Oke, yang pertama adalah P. Sebenarnya ini tuh istilah yang udah lama kan, kalian tuh pasti udah tahu juga. Nah, awalnya itu dia ada di BBM atau BlackBerry Messenger yang artinya tuh ping, jadi kayak ngasih warning gitu loh untuk ke orang lawan bicaranya untuk kayak buruan nih cepet balas kayak gitu, ada yang hal penting kayak gitu. Nah, tapi siapa yang sangka juga ya, walaupun BBM udah gone alias udah hilang, udah nggak ada lagi, istilahnya tuh masih sering dipakai di sekarang di sosial media atau di platform chatting lainnya kayak gitu, dan salah satunya adalah WhatsApp. Nah, tadi kayak yang udah gue bilang, fungsinya tuh biasanya udah untuk warning aja kalau misalnya siap-siap nih ada hal yang penting, atau mungkin ada gosip hangat gitu, atau ya udah emang orangnya tuh suka cari keributan aja sama lawan bicaranya. Tapi nggak sedikit juga loh orang yang nganggep itu kalau si ping ini agak nyebelin atau kurang sopan untuk dipakai. Tapi kalau gue sih kayaknya mungkin agak nyebelin gitu sih, karena kan kalau misalnya ada yang penting atau mendesak, kenapa nggak langsung telepon aja gitu kan. Nah, atau mungkin juga orang sebel biasanya handphonenya tiba-tiba ngehang gara-gara banyak notifikasi yang masuk gitu secara bersamaan, karena kan biasanya si ping ini nggak mungkin cuma sekali pesan doang kan, sekali kirim. Biasanya tuh orang tuh lebih kayak kayak langsung banyak gitu kirim di saat bersamaan, di detik bersamaan, dan langsung bertubi-tubi. Nah, kalau kalian sendiri tuh tipe yang pakai ping nggak sih? Atau mungkin pakai ping itu buat apa kayak gitu? Kalian bisa komen di bawah juga ya. Oke, yang kedua adalah share log atau share lokasi. Jadi kayak ya udah untuk ngebagiin lokasi terkini kalian ke lawan bicara atau sebaliknya. Nah, biasanya fungsinya itu suka dipakainya tuh kalau misalnya kalian mau janjian di suatu tempat, temannya udah nyampe duluan, terus kayak ayo udah share log dong lokasinya di mana, biar lebih gampang untuk ngelakuin pencarian pakai Google Maps atau semacamnya. Nah, terus ini menurut gue ampuh banget sih buat orang-orang yang suka sepik. Kalau misalnya kayak bilang, gue udah OTW nih, udah di tol, padahal sih masih siap-siap di rumah gitu untuk baru mau berangkat. Oke, jadi selain share log, itu juga ada istilah lain yang namanya live log atau live location. Sebenarnya fungsinya sama untuk ngebagiin lokasi, tapi kalau live log ini dia lebih detail karena lokasi kalian tuh bakal diupdate setiap detiknya kayak gitu, dan kalian juga bisa milih kayak mau live vlog ini 15 menit, 30 menit, atau 1 jam, dan lain-lain. Nah, terus ini tuh menurut gue kayak bakal berfungsi banget sih, bakal bermanfaat banget kalau misalnya dipakai, misalnya kalian lagi road trip nih sama keluarga atau sama teman, beda-beda mobil, dan itu nanti bisa langsung ke-track itu loh lokasi titik-titik tiap mobil itu di mana, dan enak aja gitu loh dipakainya karena dia ngasih informasi lokasi terkini. Oke, istilah ketiga adalah VN atau voice note. Sebenarnya ini bukan istilah yang baru dan bukan di WhatsApp aja dipakainya. Jadi fungsinya itu ya kalau misalnya kalian lagi mager gitu untuk ngetik, itu bisa aja sih langsung di VN-in aja. Jadi tinggal direkam aja suara kalian, terus nanti udah deh dikirim ke lawan bicaranya. Istilah keempat adalah PC atau personal chat, atau kalau misalnya diartiin di bahasa Indonesia adalah chat secara langsung ke orang yang bersangkutan. Nah, salah satu contohnya itu mungkin ada di grup WhatsApp kali ya. Jadi kalau misalnya, biasanya tuh ada orang yang ngomong nih, kalau misalnya ada yang ketinggalan info langsung PC gue aja ya, nah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya fungsinya, salah satu fungsinya adalah biar si grup chat ini nggak terlalu berisik untuk menyampaikan kepentingan satu orang aja gitu. Itu sih contohnya. Kalau misalnya kalian ada contoh lain, mungkin bisa juga komen di bawah. Yang kelima adalah japri. Nah, sebenarnya ini gue dulu awalnya kayak bingung gitu sih, ini japri ini maksudnya apa sih kayak gitu kan. Nah, terus karena sekarang udah makin kekinian, ternyata si japri ini artinya adalah jaringan pribadi atau jalur pribadi. Sebenarnya fungsinya sama sih sama istilah yang gue udah sebutin sebelumnya, itu PC. Jadi untuk chat secara langsung aja. Nah, tapi kalau kalian tuh lebih sering yang mana sih, pakai PC atau japri? Kalau gue sih lebih sering pakai istilah PC sih.
Oke, istilah yang keenam adalah TC atau test contact. Jadi biasanya orang-orang tuh ngirim gitu kayak ke broadcast ke semua kontaknya, terus nanti untuk mastiin nih kontak mana aja yang nomornya masih sama dan mungkin ada nomor temennya yang kayak udah ganti kayak gitu. Jadi untuk memastikan kontak-kontaknya itu masih sama seperti awal atau enggak gitu. Oke, yang ketujuh adalah BC atau broadcast. Nah, broadcast ini kayak yang tadi udah gue sampaikan di poin yang ke-6. Jadi dia tuh ngirim pesan langsung ke seluruh kontak yang kalian punya di WhatsApp. Nah, biasanya kalau gue sih dapat sering info broadcast ini kalau misalnya lagi ada share info-info terkini, misalnya ada gangguan teknis internet atau gangguan teknis listrik kayak gitu. Oke, istilah ke-8 adalah biasanya nih orang ada dua istilah sih, kadang ngomong DP, display picture, atau PP, profile picture. Nah, biasa dipakai kalau misalnya ada orang yang kepo nih sama DP kalian, kalau misalnya baru ganti gitu kan ya. Terus ada yang nanya, profile picture lo di mana sih, PP lo di mana sih, atau DP lo di mana sih, kok bagus kayak gitu, kasih tahu dong. Nah, biasanya kayak gitu sih dipakainya untuk istilah si profile picture itu. Oke, istilah yang ke-9 adalah vid call atau video call. Sebenarnya ini bukan istilah baru dan bukan cuma di WhatsApp aja, ada dipakai juga di berbagai chatting platform yang ada sekarang. Nah, fungsinya itu untuk melakukan panggilan video ke lawan bicara. Nah, ngomong-ngomong soal vid call di WhatsApp, sebenarnya itu udah ada update sih sekitar bulan lalu. Jadi, update-nya itu tentang, jadi kita bisa join secara bebas ke video call. Misalnya lagi ada video call di grup, terus kita miss nih, kita nggak angkat pas lagi di invite. Nah, nanti kalau misalnya kita udah sekira kita udah bisa ikut ke video call itu, kita langsung klik join aja. Jadi nggak perlu untuk minta invite lagi sama anggota grup. Jadi lebih enak aja sih, karena bisa lebih bebas. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu caranya gimana, gue udah sempat bikin videonya soal updatean WhatsApp ini. Kalian bisa klik aja di cards yang udah gue sertain di atas buat langsung nonton videonya. Oke, istilah ke-10 atau yang terakhir adalah status WA. Jadi dia tuh tampilannya kayak IG story gitu atau Instagram story. Kita bisa nge-share video ataupun foto di status WA itu dan bakal bertahan atau available dalam waktu 24 jam. Oke, Zoners, tadi adalah 10 istilah WhatsApp yang paling sering dipakai sehari-hari. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa banget komen di bawah apa sih istilah WhatsApp yang paling sering kalian dipakai, atau mungkin misalnya ada istilah lain yang belum kita masukin di 10 list tadi, kalian juga bisa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, juga subscribe channel YouTube Yuzon ID, dan sampai ketemu di video dari Yuzon ID selanjutnya. Bye! Saking banyaknya notifikasi yang masuk, karena kan biasanya si P ini atau ping ini nggak cuma sekali dikirim gitu, bisa berkali-kali. Oke.